Untuk membahas lebih lanjut kondisi industri alat kesehatan dalam negeri serta tantangan yang dihadapi, kami akan berbincang bersama dengan Direktur Utama PT Itama Ranoreya Tbk Heru Firdausi Syarif. Pak Heru, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya Pak Heru, kalau kita melihat kondisi saat ini di mana rupiah ini belum juga bergerak dari level 17.500-an begitu. Apakah ini mempengaruhi bisnis dari alat kesehatan? Oke, terima kasih. Soal pengaruh tentu saja ada. Tetapi pengaruh tersebut di kuartal pertama tahun 2026 ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah mendapat tekanan ekonomi global seperti sekarang ini. Dengan situasi geopolitik juga yang tentu kita tahu bersama kurang bersahabat untuk kaitan dengan bisnis dalam kaitan komunikasi antar benua, sehingga produk-produk yang alat kesehatan ini kan juga berpengaruh dari bahan-bahan baku juga. Nah, tentu itu ada. Tentu kami harus ada mitigasi resiko untuk itu. Nah, mitigasi tersebut kita harus lihat dari stok planning stok. Jadi stok planning ini dikaitkan dengan berapa sebetulnya rencana yang bisa kita pakai setahun, sehingga kita bisa ngelok, bisa mengunci baik dari harga dan sebagainya, sehingga mitigasi resiko yang kami lakukan dari sudut stok planning ini yang harus mengamankan situasi pada saat ini. Terus komitmen juga kepada para prinsipal di luar untuk produk-produk luar negeri ataupun bahan baku untuk produk di dalam negeri, itu juga kita harus memberikan kepastian sehingga mereka merasa ada kenyamanan dalam berbisnis dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, dengan strategi itu kita alhamdulillah dalam mengawali tahun ini dengan performa keuangan yang tetap tumbuh dengan baik. Dari sisi top line maupun bottom line, pendorong utamanya adalah penjualan neto kami yang tumbuh positif dengan periode yang sama tahun lalu, itu ada kesamaan, membuktikan bahwa portfolio produk kami tetap menjadi pilihan utama dan terserap dengan sangat baik di pasar. Untuk itu juga kita tentu saja menerapkan efisiensi operasional secara lebih disiplin. Karena bagaimanapun kombinasi antara serapan pasar yang tinggi, ketahanan supply chain kami di gudang dan sebagainya, dan efisiensi biaya itu menjadi faktor-faktor yang membuat kita harus tetap bertahan. Baik, lalu lini bisnis apa yang mendorong pertumbuhan sepanjang kuartal 1 2026 ini? Ini kaitan dengan Alkes kan ya. Nah, kalau untuk Alkes di industri kesehatan ini dinamis sekali kebutuhannya, karena alat ini kan penunjang dari penyakit yang harus ditanggulangi. Nah, jadi dalam hal ini faktor alat-alat yang memang berpengaruh itu terutama sekarang dikaitkan dengan yang punya inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi itu pada waktu itu menjadi suatu hal yang baru di Indonesia, misalnya robotik gitu ya. Nah, itu menjadi suatu yang menarik buat calon pasien lah ya, bagi penderita-penderita yang memang mempunyai keinginan untuk ditanggulangi secara teknologi yang lebih bagus dari sudut alat kesehatannya. Nggak perlu keluar negeri, di Indonesia pun ada. Nah, sehingga pertumbuhan perusahaan dengan cara menyampaikan hal-hal yang baru tersebut menjadi daya tarik. Karena apapun situasi global, situasi ekonomi, orang sakit kan nggak pernah berhenti. Nah, jadi saya kira itu yang membuat kita bisa menjadi tumbuh lebih baik. Baik, artinya demand di domestik ini terhadap alat kesehatan sejauh ini masih cukup tinggi? Masih, karena istilahnya saya ambil contoh gini, dari satu sudut saja, misalnya untuk hemodialisa, itu ternyata yang namanya gagal ginjal dan cuci darah itu makin naik terus. Dari usia yang dulu dipersepsikan namanya orang sakit ginjal itu orang tua, di atas 50 tahun, sekarang puluhan tahun bahkan belasan tahun ada yang terkena.
Ya tentu saja dengan segala argumentasinya, karena minum inilah, makan inilah, ya itu saya tidak bahas itu ya. Tapi intinya kenyataan persentase kenaikan orang cuci darah itu menimbulkan bukan menimbulkan keuntungan ya, tapi menimbulkan alat-alat yang dibutuhkan semakin banyak. Sehingga kami sebagai produk nasional untuk alat hemodialisa yang punya tingkat komponen dalam negeri, kita bisa eksis, tumbuh dikarenakan kebutuhan-kebutuhan itu di rumah sakit. Baik, dari segi kompetisi seperti apa Pak untuk di industrinya sendiri? Dari segi kompetisi tentu saja kalau untuk misalnya masalah robotik itu kan memang masih teknologi dari luar ya, banyaknya gitulah. Tapi kalau untuk teknologi seperti yang lebih ringan dari itu seperti hemodialisa, kami memang pelopor, salah satu pelopor yang membuat di dalam negeri. Nah, karena pemerintah juga selalu mendengung-dengungkan penggunaan produksi dalam negeri, ini merupakan keuntungan bagi kami untuk bisa memasarkan secara lebih mudah. Nah, karena kalau sudah ada produksi dalam negeri di atas 25% kalau nggak salah, itu sebetulnya rumah sakit, terutama rumah sakit yang pemerintah, itu berkewajiban menggunakan produksi dalam negeri. Nah, itu yang merupakan regulasi yang menguntungkan bagi pengusaha untuk alat kesehatan, terutama untuk dalam negeri. Baik, kita juga mendengar ada teknologi namanya sistem navigasi bedah. Apakah ini juga demand-nya cukup tinggi saat ini? Untuk navigasi bedah mulai, ya, karena bagaimanapun satu teknologi yang baru itu selalu menimbulkan berbagai pendapat. Ya. Ini navigasi ini kan sebetulnya sama seperti navigasi di mobil, mengarahkan kita supaya ke arah yang tepat. Yang biasanya pakai mungkin pakai ada unsur feeling, ada unsur apa, tapi terus ada melihat lalu kemudian ditindakan. Ini mereka secara otomatis bisa mencari sendiri kan begitu. Ya tentu saja teknologi ini kan sebetulnya bagi orang-orang yang memang percaya pada perkembangan teknologi, ya itu akan dipakai terus. Sama ketika AI ini mulai berkembang, orang mau nanya apa aja dia percaya aja sama AI kan, gitulah. Nah, sekarang itu yang penting adalah bagaimana orang trust, percaya bahwa teknologi ini memang lebih baik daripada hal yang konvensional. Ini yang sedang kita upayakan terus, dan mudah-mudahan dari rumah sakit juga bisa mendukung ini. Juga ada beberapa rumah sakit misalnya teknologi menghadapi aritmia jantung juga sekarang sudah ada tenaga yang otomatisasi untuk itu, tidak hanya mengandalkan tangan dokternya tapi bisa mengandalkan teknologi. Pelan-pelan ini kita bangun supaya orang tidak hanya mau pergi berobat ke luar negeri. Baik, tapi kesiapan industri rumah sakit sendiri seperti apa untuk teknologi baru itu? Kesiapannya tentu saja SDM sebetulnya yang paling utama. Nah, SDM ini kalau alat kan sudah jelas seperti itu gitu ya. Nah, SDM ini yang harus dibangun. Nah, kami dari sektor swasta tentu saja menyiapkan training-training sebagai tools segala macam. Kalau perlu kita bawa ke pabrik, kalau perlu kita sampaikan bagaimana tata cara penggunaannya, kalau perlu kita melakukan pendampingan gitu loh dari para dokter itu supaya bisa mengerjakan dengan memakai alat teknologi yang lebih bagus. Jadi tanggung jawab moral dari industri kesehatan untuk aplikasi yang tepat dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, itu yang kita jaga. Baik, tapi tantangannya sebesar apa sih Pak untuk bisa masuk ke dalam industri rumah sakit yang ada di Indonesia, di mana kita tahu tidak trial di situ. Nah, dari trial kalau memang peminatnya banyak, kita berharap sih mesinnya dibeli gitu kan. Tapi alternatif dari pembelian mesin itu tidak mutlak, karena bisa aja misalnya ada sistem yang namanya kerjasama operasi. Kerjasama operasi itu kan yang menyiapkan alat maupun teknologi dari alat itu berjalan, dan penyiapan tenaga kesehatannya kan bisa dari pihak perusahaan. Nah, dari situ nanti kita menghitung potensi pasien. Ya tentu saja kalau potensi pasiennya belum masuk,
ya kita tidak akan mau dong, karena ini kan bagaimanapun makanya disebut industri kesehatan tuh kan ada unsur bisnisnya gitu loh ya. Nah tetapi asalkan kita sudah mensurvei lokasi-lokasi rumah sakit yang memang tepat dalam menerapkan misalnya robotik navigasi, ya tentu saja itu bisa lebih mudah kita untuk menerapkan sistem yang mana tadi. Karena yang pertama dasarnya adalah apakah kita tepat menempatkan alat itu di situ. Nah kalau misalnya hemodialisa itu mau di daerah tingkat 1, tingkat 2, kabupaten, kota madya, bahkan kalau lebih terpelosok lagi asal perusahaannya rumah sakit mampu itu nggak ada masalah karena memang pasiennya banyak. Tapi kalau misalnya sistem navigasi ini jangan-jangan tidak semua orang berminat karena pasti ada harga kan. Nah, artinya targetnya memang untuk rumah sakit premium gitu. Segmennya untuk rumah sakit premium yang memungkinkan untuk itu. Saya kira demikian. Baik, lalu strategi apa yang mungkin dilakukan perusahaan untuk memastikan agar alat-alat kesehatan premium ini bisa juga menyebar ke kota-kota lain, tidak hanya kota-kota besar? Ya tentu saja ini kan contoh yang penting ya. Jadi kalau memang ini di kota besar kita ada rumah sakit kelas A yang sudah punya kemampuan itu, baik itu membeli maupun KSO, nah itu tentu saja nanti itu akan dijadikan sampel, akan dijadikan contoh. Bagaimana itu bisa berkembang dan kemudian kita lihat bagaimana potensi dari pasien. Itu kan ada ketahuan tuh asal pasien. Misalnya kalau masih 100% di Jakarta, berarti kita harus promosi ke daerah. Tapi kalau sudah ada daerah-daerah misalnya dari Jakarta tuh misalnya dari Bandung ada, dari Surabaya ada. Ini patut diduga ada potensi daerah yang harus kita kembangkan. Karena pasien ternyata sudah capek-capek datang ke Jakarta untuk memakai misalnya sistem robot, navigasi dan lain-lain itu. Baik, serapan teknologi AI sendiri dalam industri alat kesehatan Bapak lihat apakah sudah maksimal saat ini? Mungkin disebut maksimal belum ya, tetapi proses itu kelihatannya yang saya tahu menjadi concern dari Kementerian Kesehatan menurut pandangan saya orang swasta. Karena saya lihat AI ini sudah mulai dikembangkan. Bagaimana teknologi misalnya yang namanya X-ray. X-ray itu sekarang sudah mulai dipikirkan memakai teknologi AI sehingga nanti pembacaannya dan sebagainya lebih ini. Nah, itu bukan hanya menjadi policy rumah sakit, tapi sudah menjadi wacana, bahkan ya walaupun saya tidak tahu persis, setahu saya itu sudah mulai dilaksanakan menjadi program Kementerian Kesehatan atau pemerintah. Apakah SDM-nya sudah siap? Kalau soal SDM, AI itu kan sebetulnya sesuatu yang hanya untuk pembacaan. Nah, jadi artinya yang harus siap justru adalah bagaimana teknisi-teknisi AI ini atau yang menerapkan AI ini bisa membuat satu hal yang lebih mudah untuk dioperate. Nah, yang penting kan mengoperasikan. Sama seperti kita buka HP kan, kita nanya apa nih, nama ini kerjanya apa sih, rumahnya di mana sih, kadang-kadang dia bisa jawab kan. Ya sebetulnya AI itu mudah, gitu. Tapi yang disebut mudah tuh untuk yang mengoperasikan, gitu loh. Tapi kalau untuk pelaksanaan di lapangan ya tentu butuh pelaksana-pelaksana yang bisa mendampingi di rumah sakit. Baik, kita akan bahas terkait hal itu lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Anda kembali lagi bersama kami dan kami juga masih bersama dengan Bapak Heru Firdausi Syarif di studio ini. Iya Pak Heru, melanjutkan perbincangan kita dari sebelum jeda tadi, masalah ketergantungan impor alat kesehatan ini kan semakin terasa di saat kita tahu kurs rupiah kita melemah seperti ini. Kalau Bapak melihat dari segi swasta, sebenarnya apa sih yang harus dibenahi paling pertama oleh pemerintah dan juga regulator? Oke, saya pikir ini kan sebagai peluang sekaligus roda penggerak industri alkes nasional untuk bisa lebih naik kelas ya. Lalu juga dari segi regulasi, karena ini menyangkut nyawa manusia, wajar standarisasinya harus ketat. Itu dulu dasar pemikirannya. Dan untuk mengadaptasi dan memastikan semua produk ini regulasinya dapat memenuhi, tentu saja kita ingin juga produk yang berkualitas. Nah untuk itu
karena memang pemerintah ini sedang mendorong kemandirian alkes nasional dan kami melalui sister company kami PT Wancek Indonesia sebagai pabrikan itu mendukung visi tersebut. Memang ada beberapa bahan baku dan segala macam yang masih diimpor dari luar. Nah, tetapi kita seharusnya yang bisa meyakinkan para pabrik-pabrik atau faktor pendukung itu untuk mengunci bahwa kita memang siap setahun segini loh. Kita tolong nanti siapkan ini. Nah, terus negosiasi tentang harga juga karena fluktuasi dolar itu kita tetapkan dari sekarang untuk berani memutuskan. Gitu loh. Jangan nanti pembeliannya bulan ini harga beda belum. Nah, kalau itu perundingan kita terhadap pabrik-pabrik di luar itu untuk bahan baku itu bisa kita long term gitu, tidak hanya bulan ke bulan tapi bisa tahunan, itu sangat menolong. Nah, kalau dari segi regulasi tentu saja kita berharap pemerintah mempermudah produksi-produksi bahan baku di Indonesia seperti plastik segala macam gitu ya. Itu kan untuk alat suntik. Nah, itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan sehingga bisa kami beli sebagai bahan baku untuk alat suntik misalnya gitu. Nah, ini saya kira kita dari swasta juga melalui asosiasi masing-masing bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat ini bisa lebih mudah. Dan saya pikir sekarang kan niat pemerintahnya kan sudah ada. Tinggal pelaksanaannya ini harus bahu-membahu nih antara birokrasi dengan pengusaha. Baik, Bapak menilai seperti apa sih kemajuan atau pertumbuhan dari industri-industri bahan baku alat kesehatan di dalam negeri? Menurut saya perkembangannya itu ada, tapi memang tidak cepat. Apa alasannya? Saya pikir karena itu menyangkut bahan baku yang di luar ranah alat kesehatan secara built-in yang sudah jadi, itu kelihatannya kepastian untuk pembeliannya seperti apa. Lalu kepastian mereka bisa ekspor kalau misalnya produknya itu melebihi kebutuhan dalam negeri seperti apa. Dan tentu saja masih ada hitung-hitungan pengusaha. Mungkin kadang-kadang kalau namanya impor tuh dianggap lebih murah dibandingkan harus produksi. Harus bersaing misalnya dengan di Vietnam atau di Cina yang produksinya mungkin bisa dianggap lebih murah daripada di sini. Baik, artinya dari segi harga ini belum bisa kompetitif dibandingkan dengan dari luar negeri. Ya, tantangan. Tapi sebenarnya Bapak sendiri bersedia untuk membeli produk dalam negeri kalau memang harganya mungkin bisa lebih bersaing? Ya, bersedia. Nah, bahkan dengan aturan pemerintah bahwa produksi dalam negeri yang mencapai 25% itu TKDN-nya itu wajib dibeli, itu kan menjadi tantangan. Juga harga juga tidak harus termurah. Sekarang pemerintah menerapkan dalam peraturannya bahwa apabila harga itu melebihi sekian persen, itu masih bisa dibeli walaupun harga yang luar negeri itu lebih mahal. Nah, itu kan udah kemudahan yang dibikin pemerintah. Nah, tinggal sekarang kejelian pasar, kejelian pengusaha itu mau memanfaatkan hal itu enggak gitu loh. Ya, itu saja sih sebetulnya. Baik, kita kan tahu kurs ini masih terus volatil dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini juga masih penuh dengan ketidakpastian begitu. Kalau tadi Bapak sudah sampaikan mitigasi yang akan disampaikan perusahaan, tapi bagaimana dengan rencana ekspansi? Apakah itu artinya perusahaan mungkin akan menunda ekspansi di tahun ini? Kalau soal ekspansi, saya kira memang kalau kita bicara holistik kepentingan pengusaha, itu kan dikaitkan dengan yang namanya policy dari Kementerian Kesehatan juga. Misalnya gini, nggak misalnya, ini benar-benar terjadi nih, cuman maksudnya misalnya di satu produk saja saya bicara, soal robotik. Kalau memang robotik ini menjadi concern dari Kementerian Kesehatan, tentu saja nanti rumah sakit vertikal pemerintah itu kan akan menggunakan. Nah, karena akan menggunakan, otomatis robotik ini akan dicari. Nah, kalau kami punya salah satu produk itu, robotik tersebut, otomatis kami akan promosikan. Ya kan? Nah, itu biasanya penyakit menular tuh. Jadi swasta juga mikir, pemerintah, rumah sakitnya udah punya navigasi nih. Masa kita enggak gitu loh. Yang bukan BPJS misalnya yang tarifnya lebih mahal, nah itu akan terjadi. Jadi polisi pemerintah bagaimanapun itu mempengaruhi industri swasta, asal industri swasta sudah siap.
Jangan sampai pemerintah udah menerapkan suatu kebijakan, teknologi tertentu, padahal kitanya nggak mampu. Ya kan repot di situ. Tapi kalau teknologinya seperti misalnya mesin hemodialisa dalam negeri, itu kan bukan suatu teknologi yang luar biasa. Indonesia bisa membuat itu. Baik, artinya dalam waktu dekat mungkin pemerintah ini harus menaikkan standar alat kesehatannya untuk di rumah sakit pemerintah terlebih dahulu. Ya, dan ini sedang berlangsung. Seperti misalnya robotik atau tadi masalah navigasi segala macam. Ini kan sedang policy ini sedang berlangsung. Baik, seperti apa menurut Bapak ini akan mengubah industri alat kesehatan dalam tahun ini di 2026? Apakah dalam waktu dekat kita bisa melihat hasil dari pertumbuhannya? Untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memang berani untuk berinovasi ada pengaruhnya. Ya, tapi tentu saja kan tidak semua pengusaha itu berani untuk membuat terobosan-terobosan. Ya kami justru termasuk yang merasa bahwa terobosan itu harus tetap dilakukan, walaupun mungkin hasilnya tidak harus tahun ini kan. Karena melakukan pendekatan itu tidak harus bisa langsung jadi. Kadang-kadang kita harus sabar sehingga nanti semua pihak merasa perlu untuk itu dan secara bisnis bisa masuk. Baik, artinya strategi apa nih yang akan digunakan untuk memastikan pertumbuhan di kuartal-kuartal berikutnya ini lebih baik daripada di kuartal pertama? Selalu memastikan kebutuhan itu dan kesulitannya apa. Misalnya gini, alat hemodialisa itu kan jelas-jelas dibutuhkan. Jumlah pasien sudah jelas di satu rumah sakit. Dia nggak punya uang, ya kita cari solusi. Gimana kalau KSO? Gimana kalau kita kirim mesin setelah KSO itu? Barang habis pakainya, karena itu kan ada habis pakai itu yang rutin. Oh silakan pakai dulu. Pembayarannya nggak usah sebulan deh, 2 bulan deh. Nggak apa-apa. Nanti itu kan kalau sudah berputar kan justru keuntungannya buat kami juga untuk mendapatkan penjualan itu. Jadi kita harus tidak boleh seperti dagang biasa ya, jual barang terus dapat duitnya gitu. Tapi bagaimana memastikan agar transaksi tersebut tidak gagal bayar? Ya tentu saja tidak gagal bayar itu dikaitkan dengan kemampuan dari rumah sakit itu dalam melaksanakan kegiatannya kan. Nah itu yang kita pantau. Jadi kita dari swasta harus mau turun langsung memastikan bahwa jumlah pasien yang kita pantau misalnya untuk mesin hemodialisis tersebut mencapai targetnya. Kalau tidak masuk target sebabnya apa? Itu yang harus kita cari solusinya gitu kan. Karena tidak mencapai target itu belum tentu rumah sakit yang tidak mampu. Sebaran pasien misalnya berubah. Yang tadinya biasa ke sini ternyata di sini ada yang baru nih. Ada yang pindah ke sini. Ya, berarti kita harus strateginya apa nih? Nah, itu bukan hanya kewajiban rumah sakit untuk menentukan target itu, tapi kami dari swasta harus ikut. Sehingga resiko kerugian yang tadi dikatakan itu menjadi minim. Gitu. Baik, target pertumbuhan untuk perseroan di kuartal 2 hingga whole year tahun ini seperti apa, Pak? Kalau secara ini, artinya secara nilai, kita itu kan jangan sampai kurang dari 1 T lah ya, secara keseluruhan gitu. Karena memang kita kan sudah mencapai itu. Tinggal ya kita mudah-mudahan bisa terus berkembang ya. Karena kami pernah berkembang pesatan ketika COVID. Nah, itu kemudian ibaratnya itu fluktuasi aja sebetulnya, karena kan bukan real itu, kan ada penyakit tertentu waktu itu. Nah setelah itu kan sedikit turun, tapi kemudian sekarang alhamdulillah setelah COVID ini kita mulai naik lagi pelan-pelan, year to year, mencapai apa yang kita inginkan. Dari 2026 ini kami optimis, karena ternyata kebutuhan-kebutuhan seperti navigasi, robotik, mesin hemodialisa, lalu juga hal-hal lain yang memang dibutuhkan untuk alat kesehatan ini tetap tinggi gitu. Apakah kesadaran masyarakat untuk bisa tetap sehat ini akhirnya memberikan dampak signifikan juga untuk industri alat kesehatan? Saya kira demikian. Bukan cuma masalah kesadaran masyarakat, tapi fasilitas yang diberikan pemerintah dengan BPJS-nya yang semakin baik pelayanannya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang berpikir, wah saya sakit gigi nih mau ke puskesmas, dipikirkan puskesmas tuh jelek.
Tapi kalau misalnya kita ambil contoh Jakarta lah, puskesmas mana? Jakarta Timur misalnya, itu kan bagus puskesmasnya, udah mirip-mirip rumah sakit lah gitu kan, sehingga orang juga tinggal punya kesadaran karena apa, dibayar BPJS gitu. Nah, tinggal kalau soal pelayanan kan harus ditingkatkan terus BPJS-nya. Dengan ini korelasinya antara peningkatan BPJS yang semakin bagus dalam penanganannya dengan kesadaran pasien ini berkorelasi tinggi. Karena seringkali orang tuh bukan nggak sadar, tapi aduh mahal ya gitu kan. Ah nggak usah lah, biar aja nanti gitu, keburu parah ya kan. Nah dengan ini kita harapkan ini korelasi antara BPJS yang terus membaik dengan kesadaran pasien, penggunaan teknologi, ya kan. Penggunaan teknologi ini kan persaingan juga di antara perusahaan. Jadi kami berusaha teknologi ini kita kejar terus supaya kita nggak ketinggalan dan tetap mempunyai omset yang bagus. Baik, teknologi apa yang menurut Bapak di tahun ini menjadi primadona untuk alat kesehatan? Kalau secara teknologinya ya, bukan masalah sebaran dari alat itu sendiri ya, tentu saja robotik. Karena robotik ini sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Gitu loh. Baik, apakah ini masih akan berlanjut hingga 2 hingga 3 tahun ke depan? Pasti, karena tahun pertama ini kan tahun sosialisasi, gitu. Dan sosialisasi itu bukan hanya dilakukan oleh swasta, tapi kan dilakukan oleh pemerintah. Sekarang sedang berlangsung tuh saya lihat penelitian tentang robotik, ini dampaknya segala macam. Nah itu saya kira ini akan berlangsung ke tahun-tahun berikutnya, dan kalau yang telat mengantisipasi kan dia akan telat mengambil momen itu. Baik, apakah tren teknologi ini sama dengan negara-negara tetangga kita atau ini benar-benar tergantung oleh seperti apa yang terjadi di dalam negeri? Perkembangan ini kan sebetulnya di luar negeri sudah ada ya, seperti misalnya robotik. Robotik itu kan di negara-negara tetangga kita sudah ada. Di kita yang belum. Makanya kalau dalam Instagram, kalau mungkin sekali-kali dilihat tentang teknologi kesehatan, dibilang sudah tidak perlu keluar negeri lagi, sekarang di Indonesia ada. Nah, itu yang menjadi jargon terbaru yang membuat orang mau melakukan itu. Gitu. Baik, dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, Bapak melihat apa saja upaya yang mungkin akan dilakukan perusahaan untuk memastikan industri ini akan terus bertumbuh? Yang dilakukan tentu saja adalah justru memaintain apa yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik. Misalnya begini, mesin hemodialisa, kan itu bukan sekedar menjual mesin, tapi mesin itu harus beroperasi dengan habis pakai. Habis pakainya itu kan kita produksi dan dibeli. Nah kalau ini bagus perputarannya kan pertumbuhan perusahaan juga makin bagus. Semakin banyak kita memasang mesin, artinya setiap tahun pertumbuhan dari habis pakainya juga akan bagus. Itu saja. Jadi salah satu strateginya tentu aja menjual alat, tidak hanya alat untuk dipakai, tapi memaintainnya juga itu memerlukan biaya, sehingga kami juga bisa mengambil keuntungan dari situ. After sales gitu ya Pak ya, itu yang menjadi strategi perusahaan ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Heru Firdausi Syarif sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Maria Anneke, sampai jumpa.